kepalaku. Macam mana boleh jadi macam ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Anastasia Ansori dengan NIM 2403 402081014. Perkenalkan, nama saya Siti Mawardah Izzatun Nihaya dengan NIM 2403402081008. Dan saya Rianti Hanifaningsi dengan NIM 2403402081015. Di sini kita akan menjelaskan tentang morfologi batang dan akar dari beberapa tumbuhan. Saya akan menjelaskan morfologi dari tumbuhan lidah mertua mini atau yang lebih dikenal sebagai spider plant. Tumbuhan ini memiliki akar serabut yang tersusun dari akar-akar halus dan menyebar luas ke segala arah. Menariknya, akarnya juga memiliki fungsi khusus, yaitu sebagai akar rimpang atau akar umbi semu yang berperan sebagai cadangan makanan dan penyimpanan air. Bagian-bagian akar terdiri dari leher akar, titik tumbuh, dan ujung akar. Untuk batangnya, tumbuhan ini memiliki batang semu karena batang aslinya sangat pendek dan tegak, serta tidak bercabang. Arah tubuh batangnya vertikal ke atas, meskipun daun-daunnya menjuntai ke bawah. Secara keseluruhan, tumbuhan ini sangat cocok dijadikan tanaman hias karena bentuknya menarik dan perawatannya mudah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tumbuhan teki. Apa sih tumbuhan teki itu? Tumbuhan teki adalah tanaman rumput yang tergolong Kiperaceaceae yang memiliki bunga yang menyerupai bola-bola yang berukuran kecil. Yang pertama itu ada jenis akar. Tanaman ini memiliki akar serabut. Yang kedua, akar dengan fungsi khusus. Tidak nampak adanya akar dengan fungsi khusus seperti akar napas, akar gantung, atau akar pelekat. Akar ini hanya berfungsi untuk menyerap air dan zat hara serta menopang makanan. Yang ketiga itu ada bagian-bagian bakar. Bagian-bagian akar ada 5. Yang pertama leher akar, yang kedua tudung akar, yang ketiga ujung akar, yang keempat rambut akar, yang kelima akar lateral, yang keempat jenis batang. Tanaman ini memiliki jenis batang basah. Batangnya lunak, tidak berkayu, khas pada tumbuhan rumput atau tanaman kecil monokotil. Yang kelima, permukaan batang. Permukaan batang terlihat halus dan tidak berkayu. Yang keenam, bentuk batang. Bentuk batangnya silindris dan memanjang ke atas. Yang ketujuh, kecabangan batang. Batangnya tidak bercabang yang merupakan ciri umum tumbuhan monokotil. Yang kedelapan, arah tumbuh batang, tumbuh tegak lurus ke atas. Saya akan menjelaskan tentang tumbuhan krokot atau dalam nama ilmiahnya adalah Portulaca oleracea. Krokot merupakan tumbuhan liar yang mudah ditemukan di pekarangan atau tanah kosong. Akar pada tanaman ini termasuk akar tunggang, namun tidak terlalu dalam, dan didukung oleh akar lateral yang menyebar di sekitar pangkal batang. Akar ini berfungsi menyerap air dan unsur hara dari tanah. Batangnya tergolong batang basah atau herba dengan tekstur yang lunak dan agak sukulen atau mengandung banyak air. Permukaan batangnya licin, berbentuk bulat silinder, dan memiliki warna hijau kemerahan. Batang krokot tumbuh menjalar ke segala arah, membuat tanaman ini tampak menutupi permukaan tanah. Krokot sering dianggap sebagai gulma, tapi ternyata memiliki banyak manfaat. Salah satunya adalah sebagai sayuran atau tanaman obat karena kandungan nutrisinya yang tinggi. Tumbuhan ini dikenal sebagai parek atau Erectites valerianifolia yang termasuk ke dalam keluarga Asteraceae. Biasanya tumbuh liar di lahan kosong atau pinggir jalan. Morfologi akar dan batang.
Pertama, kita bahas bagian akar dari tumbuhan parek. Tumbuhan ini memiliki jenis akar tunggang, yaitu akar utama yang tumbuh lurus menembus ke dalam tanah. Dari akar utama ini muncul akar-akar kecil atau akar lateral yang menyebar ke samping. Fungsi utama akar ini adalah untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah. Tidak ada modifikasi akar khusus pada tanaman ini, seperti akar penyimpan atau akar gantung. Bagian-bagian akar yang bisa kita kenali meliputi leher akar sebagai pertemuan akar dan batang. Akar primer yang tumbuh ke bawah, akar sekunder yang tumbuh menyamping, serta rambut-rambut akar yang halus dan berperan penting dalam penyerapan. Selanjutnya kita lihat bagian batang. Batang dari tanaman parek tergolong sebagai batang basah atau herbaceous. Artinya batang ini tidak berkayu dan memiliki tekstur yang lunak. Warnanya hijau dan mudah patah bila ditekuk. Permukaan batang ini cenderung halus, terkadang terdapat sedikit bulu halus, bentuknya silindris atau bulat dan tumbuh tegak ke atas. Batang ini memiliki percabangan lateral, terutama di bagian atas batang untuk mendukung pertumbuhan daun dan bunga. Arah tumbuh batangnya adalah vertikal ke atas, menopang bagian atas tanaman. Tumbuhan ini dikenal sebagai ketumpang air, yang dalam bahasa ilmiahnya Peperomia relicida. Tumbuhan liar yang sering ditemukan di tempat lembab, di bawah naungan, dan sering dijadikan tanaman obat. Mari kita mulai dari bagian akar. Tanaman ketumpang air memiliki akar serabut. Akar ini tumbuh menyebar dari pangkal batang dan tidak memiliki akar utama yang dominan. Warnanya kecoklatan dan berukuran kecil. Tanaman ini tidak memiliki akar dengan fungsi khusus seperti akar napas atau akar gantung. Namun, akar serabutnya cukup efektif dalam menyerap air dan zat hara dari tanah. Bagian akar yang bisa diamati meliputi akar primer yang tampak pendek, akar sekunder yang tumbuh menyamping, dan rambut-rambut akar halus di bagian ujung. Selanjutnya, kita perhatikan batangnya. Batang tanaman ketumpang air tergolong batang basah atau herba. Artinya, batangnya lunak dan berair. Warna batang umumnya hijau muda atau kemerahan, tergantung usia pada tanaman. Permukaan batang halus dan sedikit mengkilap. Bentuk batangnya bulat atau silindris. Batang ini memiliki perabangan simpodial, yaitu cabang tumbuh dari sisi batang utama. Arah tumbuh batang cenderung horizontal atau mendatar, bahkan merambat di permukaan tanah, membuat tanaman ini terlihat menyebar.